Selamat pagi, siang, malam, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Kami mahasiswa Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dari kelompok 15 akan mempresentasikan mengenai warehouse layout. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Elizabeth, Alivian, dan Ayu. Sebelumnya alangkah baiknya kita mengetahui definisi dari warehouse layout. Warehouse layout merupakan suatu tata letak pada bagian gudang yang digunakan untuk menyimpan material mentah atau barang jadi. Bentuk dari warehouse layout sangat beragam karena menyesuaikan dengan kondisi, kuantitas produk, dan jenis produk yang diproduksi dari suatu pabrik atau perusahaan. Tata letak pergudangan atau warehouse harus dirancang dengan baik agar utilitas ruang dapat bekerja secara maksimal. Selain itu, untuk meminimalisasi biaya material handling, sistem pergudangan yang baik dapat berpengaruh terhadap keefektifan proses penyimpanan barang. Next. Tujuan dari tata letak gudang atau warehouse layout adalah untuk menentukan titik optimal antara biaya penanganan bahan dan biaya yang berkaitan dengan luas ruangan dalam gedung. Sebagai konsekuensinya, untuk memaksimalkan penggunaan sumber daya atau ruang dalam gudang, yaitu memanfaatkan kapasitas secara penuh dengan biaya perawatan dan material yang rendah. Biaya penanganan bahan adalah biaya-biaya yang berkaitan dengan transportasi material, baik material yang masuk, penyimpanan, dan transformasi barang keluar untuk dimasukkan ke dalam gudang. Biaya ini meliputi peralatan, orang, bahan, biaya pengawasan, asuransi, dan penyusutan. Tata letak gudang yang efektif juga meminimalkan kerusakan material dalam gudang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Fian. Selanjutnya, dalam melakukan perancangan tata letak, dapat beberapa hal yang harus dioptimalkan. Yang pertama yaitu memaksimalkan atau mengoptimalkan penggunaan barang agar tidak ada atau tidak terjadi waste, pemborosan atau sesuatu hal yang tidak diperlukan. Selanjutnya, memaksimalkan penggunaan peralatan. Ini juga sama agar tidak ada waste. Yang ketiga, memaksimalkan penggunaan tenaga kerja. Ini juga sama. Yang keempat, memaksimalkan kemudahan dalam penerimaan seluruh material dan pengiriman material. Hal ini digunakan untuk mempercepat suatu penerimaan dari material dan pengiriman material sehingga tidak ada waktu tunggu atau waiting. Dan yang selanjutnya, memaksimalkan perlindungan terhadap material, yaitu untuk menjaga dari material agar tidak terjadi kerusakan atau kecacatan sehingga di pihak perusahaan tidak mengeluarkan biaya yang lebih untuk melakukan perbaikan atau pemesanan ulang. Selanjutnya yaitu dalam tata letak gudang terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan. Yaitu yang pertama, luas dari gudang. Luas gudang diartikan kita harus mengetahui seberapa luas gudang yang akan kita gunakan, seberapa luas gudang yang kita miliki, dan seberapa luas gudang yang akan kita operasionalkan. Ya, fungsi dari kita mengetahui luas gudang, kita bisa mengira-ngira atau menghitung secara rinci mengenai nanti apa saja sih yang kita butuhkan di dalam gudang tersebut. Selanjutnya yaitu jenis barang yang disimpan. Kita harus mengetahui jenis barang apa yang akan kita simpan di gudang kita. Kenapa sih kita harus mengetahui jenis barang apa yang bisa disimpan atau yang harus disimpan di gudang kita, agar kita bisa tahu cocok nggak sih barang yang akan kita simpan dan kondisi dari gudang kita. Kalau tidak cocok kan sayang di barangnya, nanti bisa rusak ataupun mungkin bisa membahayakan para pekerja. Selanjutnya yaitu tinggi dari gudang. Tinggi gudang sendiri itu juga diperlukan atau sangat penting dalam melakukan
atau dalam merencanakan suatu tata letak gudang. Ini dikarenakan setiap barang yang akan kita simpan pasti memiliki tinggi masing-masing dan tinggi yang berbeda. Oleh sebab itu kita harus mengetahui seberapa tinggi sih gudang kita dan apakah tinggi gudang kita itu sesuai dengan kondisi barang yang akan kita letakkan atau yang akan kita simpan. Keempat adalah sarana dan fasilitas gudang. Di sarana dan fasilitas gudang ini difungsikan untuk mengoptimalkan agar gudang ini bisa beroperasi secara lancar. Kita ambil contoh, jika sarana dan fasilitas gudang ini tidak sesuai dengan kondisi gudang, maka gudang ini akan mengalami penurunan operasional. Dalam artian, sarana-sarana atau fasilitas-fasilitas yang tadinya akan mendukung pengoperasionalan gudang, maka akan menjadi sebaliknya, yaitu menghambat operasional gudang karena tidak sesuai dengan kondisi dari gudang tersebut. Yang kelima, yaitu kebutuhan area. Yang dimaksud dengan kebutuhan area, kita harus mengetahui seberapa luas sih kita membutuhkan area untuk pergudangan kita. Contohnya, seberapa luas kita menggunakan area untuk meletakkan palet-palet, seberapa luas kita menggunakan area dari gudang tersebut untuk jalur dari forklift, seberapa besar kebutuhan area yang kita gunakan untuk meletakkan rak-rak untuk menyimpan barang tersebut. Dan yang keenam yaitu lokasi gedung. Yang dimaksud dari lokasi gedung yaitu kita harus mengetahui mana yang harus dekat dengan area pergudangan dan mana yang harus jauh dengan area pergudangan. Biasanya untuk mengetahui ini kita bisa menghitung menggunakan ARC atau AAD. Oleh sebab itu, kita bisa mengetahui mana yang harus dekat dan mana yang harus dijauhkan atau diberikan jarak dengan lokasi tersebut. Contoh dari lokasi gudang yang harus didekatkan adalah didekatkan dengan area produksi, dan yang harus dijauhkan yaitu dengan area perkantoran. Selanjutnya, fungsi warehouse layout. Warehouse layout pastinya memiliki fungsi atau kegunaan. Itu yang pertama, memberikan keamanan. Ketika suatu gudang sudah optimal, maka amanannya juga pasti akan lebih meningkat karena gudang tersebut sudah memiliki sistem yang optimal atau sistem yang di atas rata-rata dan tidak ada kecacatan, sehingga para pekerja dan barang-barang yang disimpan memiliki tingkat keamanan yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Selanjutnya yang kedua, mudah dicari. Yang dimaksud dengan mudah dicari adalah barang yang diletakkan di gudang yang memiliki sistem yang optimal, maka akan mudah dicari, yaitu biasanya menggunakan aplikasi ataupun software-software tertentu untuk mencari barang-barang tersebut. Yang ketiga, mudah dikontrol. Dimaksud mudah dikontrol, ketika barang itu habis ataupun barang tersebut tidak layak untuk disimpan, maka gudang yang telah optimal ini tahu mana yang harus diganti atau mana yang harus dibuang. Selanjutnya yang nomor 4 yaitu mudah dijangkau. Ini hal yang biasa, yaitu ketika gudang sudah optimal maka otomatis kita akan tahu barang-barang mana sih yang lebih cepat habis dan barang-barang mana yang memiliki peminat atau pengguna yang lebih sedikit. Oleh sebab itu biasanya barang yang cepat habis akan diletakkan di dekat ribon, dan barang yang kurang cepat habis ataupun sedikit peminat akan diletakkan di area belakang ataupun di area-area yang jarang untuk diambil. Selanjutnya, mudah diambil. Mudah diambil ini hampir sama dengan mudah dijangkau. Dan yang keenam, mengurangi kos. Nah, ketika kita memiliki gudang yang sudah optimal atau gudang yang
memiliki layout yang bagus atau terkontrol, maka cost yang kita keluarkan juga akan semakin sedikit dikarenakan kita tidak memiliki waste yang akan menekan atau membengkakkan cost tersebut. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, Ayu. Selanjutnya adalah metode perancangan warehouse. Pertama itu ada metode di Dedified Stores, yaitu metode tata letak penyimpanan produk dengan menetapkan produknya di warehouse pada bagian ruang penyimpanan yang terdata. Yang kedua itu ada metode Class-Based Store atau sering disebut dengan metode ABC, yaitu metode tata letak penyimpanan produk yang membagi produk tersebut menjadi 3 kelas, yaitu A, B, dan C berdasarkan Pareto analisis dengan memperhatikan jenis maupun ukuran dari produk tersebut. Selanjutnya, yang ketiga itu ada metode Share Store, yaitu metode tata letak penyimpanan produk dengan menggunakan prinsip FIFO, yaitu first in first out, di mana produk yang akan segera dikirimkan diletakkan pada ruang yang terdekat dengan pintu gerbang atau yang sering disebut metode continuous warehouse, yaitu metode tata letak penyimpanan produk dengan periode waktu akan. Jadi pada metode ini menggunakan prinsip fast order, yaitu selain itu, metode continuous warehouse ini juga memperhatikan besarnya persediaan stok maksimum dan stok minimum agar dapat meminimalkan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan itu sendiri. Selanjutnya, itu ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah tata letak gudang ini memiliki peranan yang cukup besar dalam manajemen suatu pabrik atau perusahaan. Hal itu dikarenakan dengan adanya tata letak gudang, maka perusahaan akan lebih bisa mengontrol dan menentukan keperluan dari suatu gudang tersebut. Gudang yang terkontrol dengan baik akan memberikan dampak positif yang signifikan untuk perusahaan atau pabrik, seperti penurunan kos yang akan dikeluarkan, kemudian peningkatan pengiriman atau produksi, hingga keamanan untuk barang maupun pekerja itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Elizabeth. Selanjutnya adalah beberapa contoh warehouse layout. Yang paling kiri adalah warehouse layout dalam bentuk 3D. Yang tengah adalah warehouse layout dengan konsep seperti di layar. Dan paling kanan adalah warehouse layout dalam bentuk blok-blok. Selanjutnya, terima kasih dan sekian dari presentasi kami.